Rahayu, rahayu. Dari kecil, istilah sedulur papat limo pancar itu sudah akrab di telinga saya. Terminologi ini merupakan bukti luasnya falsafah Jawa yang tidak kalah enigmatis dan ilmiah dibandingkan ilmu-ilmu modern era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Masalahnya, orang Jawa Nuswantoro tidak mencari rumusan epistemologi, ontologi, dan aksiologinya, namun justru hanya dalam gelombang pembid'ahan, pensyirikan dan pengkafiran nilai-nilai tradisi dan budaya khas Nuswantoro itu. Jika dianalisis, Jawa itu tidak sekedar adiluhung, namun sangat ilmiah. Namun dalam kajian perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat, ada upaya para ilmuwan meninabubukkan hal itu. Buktinya, peradaban Jawa kuno atau Nuswantoro kuno tidak sering, bahkan tidak pernah disebut dalam ilmu modern. Adanya hanya Yunani kuno, Mesir kuno, Cina kuno. Di mana Jawa atau Nusantara kuno tersebut? Hal itu diperkuat saat saya dan teman akademisi meneliti mengenai Kidung Wahyu Kolosepo karya Kanjeng Sunan Kalijogo. Belum saya temukan rujukan asli, valid, dan secara kualitas mampu menerjemahkan mahakarya Raden Mas Said tersebut. Padahal Kidung Wahyu Kolosepo ini sangat luar biasa, yang sekarang justru menjadi komoditas pentas dangdut. Selain Wahyu Kolosepo, ada kidung lain karya Sunan Kalijogo yang memuat istilah sedulur papat kelimo pancar pada kurun abad 15 hingga 16. Dalam suluk Kidung Kawedhar Kidung Sari Roayu pada bait 41 dan 42 tertulis sedulur papat kalimo pancar. Dalam lisanul Jawi atau lisan orang Jawa, secara leksikal dapat diartikan ke dalam beberapa poin. Pertama, ada nyanyian tentang saudara kita yang merawat dengan hati-hati, memelihara berdasarkan kekuasaannya. Apa yang dicipta terwujud. Ketuban itu menjaga badan saya, menyampaikan kehendak dengan kuasanya. Adik ari-ari tersebut memayungi perilaku berdasar arahannya. Darah siang malam membantu Allah yang kuasa mewujudkan kehendaknya. Pusar kekuasaannya memberi perhatian dengan kesungguhan untuk saya, memenuhi permintaan saya. Maka lengkaplah empat saudara itu, kelimanya sebagai pusat sudah menjadi satu. Manunggal dalam perwujudan saya saat ini. Apakah ini syirik? Sangat konyol jika tak berbasis riset kita membid'ahkan kidung ini. Secara bahasa, ada yang menyebut kiblat papat limo pancar, sedulur papat limo pancar kakang kawah hadiari-ari. Pemaknaan istilah ini tidak bisa sembarangan karena sangat enigmatis dan penuh misteri. Bahkan banyak kaum intelektual hanya menyebut sebagai mitos. Apakah demikian? Jelas tidak. Secara ilmiah, dalam beberapa bagian, yang pertama kakang kawah atau air ketuban, kedua diari-ari atau ari-ari, ketiga getih atau darah, keempat pusar atau pusar, dan kelima pancar, yang berarti kita sendiri sebagai pusat kehidupan ketika dilahirkan. Ketika sang jabang bayi lahir ke dunia melalui rahim ibu, maka semua unsur-unsur itu keluar dari rahim ibu. Dengan izin Tuhan, unsur ini menjaga manusia yang ada di bumi saat dilahirkan. Orang Jawa di dalam doa sering menyebut untuk mendoakan penjaga yang tidak tampak ini, kakang kawah hadiari-ari getih dan pusar. Sedulur papat juga dimaknai empat makhluk gaib yang tidak kasat mata atau metafisik. Mereka merupakan saudara yang setia menemani hidup manusia, mulai dilahirkan di dunia hingga nanti meninggal dunia menuju alam kelanggengan. Dalam ilmu Jawa terdapat jagat kecil, mikrokosmos, kiblat papat yang merupakan kakang kawah hadiari-ari dengan pusat manusia sendiri,
sebagai satu kesatuan jiwa manusia untuk meraih ketenteraman hidup, memiliki saudara alamiah dalam tubuhnya. Kedalaman makna ini tidak cukup ditinjau dari aspek filologi atau antropologi, namun harus menggunakan pendekatan lain yang lebih kompatibel. Dalam falsafah Jawa, saat manusia dilahirkan dari rahim ibu pasti membawa air ketuban, ari-ari, darah, dan tali plasenta. Masyarakat Jawa meyakini bahwa keempat benda ini menyertai kehidupan manusia dan selalu menghidupi secara batin sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Semua agama meyakini bahwa hidup dan matinya seorang ditentukan oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini, selain alam fisik juga ada metafisik yang dalam keyakinan Hindu disebut mikrokosmos, yang merupakan unsur alam dengan mengawinkan sedulur papat di atas sebagai bagian empat kiblat dalam alam yang berupa tanah atau bumi, air, api, dan angin. Konsep ini tentu selaras dengan kepercayaan semua agama di Nusantara yang meyakini manusia hidup, mati, dan mensinergikan kehidupan kematian itu dengan tanah, api, air, dan angin. Tidak bisa tidak. Jika ada orang mengingkari sedulur papat, otomatis mereka menolak kehidupan. Sedulur papat bisa kita sangat rincikan. Yang pertama, Watman, merupakan rasa cemas atau khawatir ketika seorang ibu hendak melahirkan anaknya. Watman diartikan saudara tertua yang menyiratkan betapa utamanya sikap hormat, sujud kepada orang tua, khususnya ibu. Kasih sayang ibu ialah kekuatan yang akan mengiringi hidup seorang anak. Kedua, Wahman, yaitu kawah atau air ketuban. Fungsinya menjaga janin dalam kandungan agar tetap aman dari goncangan. Ketika melahirkan, air ketuban pecah dan musnah menyatu dengan alam. Namun secara metafisik, ia tetap ada sebagai saudara penjaga dan pelindung. Dan yang ketiga, Rahman atau darah, dalam persalinan sebagai gambaran kehidupan, nyawa, dan semangat. Selalu ada sebagai saudara yang memberi kehidupan dan kesehatan jasmani. Keempat, Ariman atau ari-ari, plasenta, sebagai saluran makanan bagi janin. Ia merupakan saudara tak kasat mata yang mendorong seseorang untuk mencari nafkah dan memelihara kehidupan. Lalu yang kelima, Pancar atau pusat, yang berarti bayi itu sendiri, dimaknai juga sebagai roh yang ada dalam diri manusia yang akan mengendalikan kesadaran diri seseorang agar tetap eling lan waspada, ingat kepada Sang Pencipta dan menjadi insan yang bijaksana. Keempat saudara, Watman, Wahman, Rahman, dan Ariman itu merupakan saudara manusia yang menemani secara metafisik. Sedulur papat menjadi potensi atau energi aktif dari pancar sebagai pengendali kesadaran. Mereka adalah saudara penolong dalam mengarungi kehidupan hingga seseorang kembali lagi pada Sang Pencipta. Artinya, tanpa mengenal sedulur papat, kita sendiri akan susah untuk menuju Tuhan. Dalam epistemologi tersebut sudah jelas dan ilmiah, manusia mau beragama atau ateis akan berteman dengan sedulur papat atau kiblat papat. Sebab sedulur papat inilah yang akan memandu manusia menuju Tuhannya. Orang Jawa sendiri menjadi sedulur papat lima pancar sebagai jimat, pakem, aturan, atau pedoman dalam berbagai kehidupan. Apa wujudnya? Salah satunya filosofi kiblat papat lima pancar yang diartikan sebagai empat arah mata angin, yaitu timur, selatan, barat, dan utara, sedangkan lima pancar yaitu tengah. Bahkan orang Jawa sendiri memasukkan ide itu ke dalam nama-nama hari pasaran yang menjadi penentu jodoh, rezeki, dan nyawa manusia. Wujudnya berupa konsep hari seperti pasaran, Legi timur, Pahing selatan, Pon barat, Wage barat, dan Kliwon tengah, pusat. Misalnya dalam menanam jagung, ketika tidak mengindahkan konsep ini, bisa jadi mereka puso alias gagal panen. Begitu pula dengan pemilihan hari pernikahan, khitan, pindahan, atau membangun rumah, dan sebagainya. Apakah hanya itu? Ternyata tidak. Kontekstualisasi sedulur papat juga menjelma dalam elemen dasar kehidupan manusia, seperti cipta, rasa, karsa, dan karya. Tanpa keempat hal ini, bisa jadi manusia hidup namun mati. Artinya sangat konyol ketika manusia hidup namun tidak memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Islam sendiri sudah mengonsep hal itu dengan real ke dalam bab nafsu, tasawuf, dan kondisi hati manusia dalam surat Al-Qiyamah.
Dari surat itu kita dapat menganalisis manusia itu memiliki 4 unsur paling dasar, yaitu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Lawamah ini diartikan selemah apapun manusia, pasti di dalam jiwanya terdapat sifat kejam dan berani membunuh. Jika diilmiahkan, sifat ini menjadi pertanda setiap manusia hidup membutuhkan tanah sebagai salah satu sumber hidup, atau dalam tubuh manusia pasti mengandung zat tanah. Lambang warna dari sifat alwamah yakni hitam. Supiyah mengandung arti yaitu sebagai sahabat hidup manusia yang selalu menginginkan harta benda dalam kemegahan serta kemewahan dunia. Lambang warna dari sifat supiyah yakni kuning. Lalu amarah yaitu sifat selalu mengajak dan menginginkan hal berbau atau dalam ranah politik, kecerdasan akan tetapi lebih cenderung dalam kesombongan. Lambang warna dari sifat ini merah. Dan mutmainah yaitu sifat cenderung mengajak dalam nafsu ketuhanan, beribadah kepada Tuhan. Lambang warna dari mutmainah yakni putih. Dari keempat jenis ini tidak mungkin manusia hanya memilih satu saja karena sudah digariskan dalam kehidupan. Namun di antara keempat itu manusia harus dapat menyinergikan, memilah dan memilih mana yang potensi benar salah, baik buruk, indah jelek, untuk menggapai kehidupan bahagia dan pada akhirnya mengantarkan manusia kepada Tuhannya. Tanpa sedulur papat limo pancer, bisa jadi manusia tidak tahu dirinya. Bahkan seorang filsuf, Martin Buber, jauh-jauh hari menggagas konsep diri dalam kehidupan dengan tujuan agar manusia menjadi dirinya sendiri meskipun dalam dirinya ada diri-diri yang lain. Dari diri-diri yang lain itu manusia harus dapat menggapai jati diri, hakikat diri dan harga diri agar tidak membelah diri. Sedangkan konsep diri perspektif dari Ibnu Miskawai, manusia itu memiliki 3 bagian yaitu al-quwah, al-natikah, fakultas berpikir, al-quwah, al-ghadabiyah, fakultas amarah, dan al-quwah, al-sawiyah, fakultas nafsu sawah. Sedangkan Imam Al-Ghazali membuat episteme, fakultas berpikir, dengan al-nafs, al-insaniyah, jiwa sebagai esensi manusia, fakultas amarah dengan istilah al-nafs, al-hayawaniyah, dan fakultas nafsu sahwat dengan istilah al-nafs, al-hayawaniyah. Diri manusia menurut 2 filsuf ini memiliki keutamaan dengan beberapa syarat. Miskawai dan Al-Ghazali mengemukakan ada 4 keutamaan tertinggi bagi manusia. Mulai dari al-hikmah sebagai keutamaan akal, al-saja'ah keutamaan daya, al-ghadab al-ifa sebagai keutamaan daya al-sawa, dan al-adalah sebagai keseimbangan daya itu. Keutamaan inilah yang seharusnya digali, karena manusia selain badan juga memiliki akal, nafsu syahwat, dan hati. Sudah jelas, sedulur papat limo pancar merupakan bagian dari diri manusia yang harus diijtihadi, digali, dan disinergikan ke dalam kehidupan agar manusia dapat kembali kepada Tuhannya. Uniknya, saat ini Indonesia berada pada era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 yang secara leksikal merupakan kesamaan dari sedulur papat. Revolusi Industri 4.0, Limo Pancer Society 5.0. Ini bukan kebetulan, namun memang sudah sesuai dengan zeitgeist atau spirit zaman. Jika kita tidak dapat mentransformasi teknologi batin pada sedulur papat Limo Pancer, maka akan susah bagi kita untuk menjawab tantangan revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Sebab sinyal, kuota, internet, pulsa, semuanya adalah dunia maya, makhluk gaib yang kita sembah setiap hari. Sedangkan sedulur papat limo pancer jelas-jelas ada secara fisik saat kita lahir. Ini siapa yang lebih gaib dan mitos antara sinyal, pulsa, kuota dengan sedulur papat limo pancer? Matur sembah nuwun telah menyimak mengenai pembahasan misteri sedulur papat limo pancer. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Ugi Rahayu Saku Dumadi.